Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Wahdah dari SMA Negeri 1 Riau, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Basic saya fisika, tetapi saya mengajar mata pelajaran biologi dan kimia di SMA Negeri 1 Riau. BIMTEK Kaleb UPI merupakan bimbingan teknis khusus kepala laboratorium yang diadakan untuk sekolah seluruh Indonesia, swasta maupun negeri. Nah, yang mengadakannya itu Universitas Pendidikan Indonesia. Kegiatan BIMTEK ini diadakan secara online dan offline. Cara mendaftarnya dapat dilihat pada web BIMTEK Kepala UPI. Nah, manfaatnya apa saja sih bagi saya untuk BIMTEK ini? Nah, banyak sekali ilmu yang dapat saya peroleh secara pengadministrasian, manajemen laboratorium, serta ilmu-ilmu yang berkaitan dengan laboratorium yang belum saya ketahui atau mungkin sudah diketahui tapi belum memperdalamnya. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang hukum Newton. Apa itu hukum Newton? Hukum Newton yaitu hukum fisika yang menjelaskan perpindahan suatu objek sebagai hasil hubungan antara nilai dan jarak dari gaya yang berlaku pada objek tersebut. Hukum ini menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerak yang disebabkannya. Nah, hukum Newton ini dibagi menjadi 3 ya. 3 jenis yaitu hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Nah, lalu apa sih perbedaan dari 3 hukum Newton tersebut? Oke, yang pertama hukum Newton 1. Nah, hukum Newton 1 ini berbunyi jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang semula diam akan terus diam, sementara benda yang mula-mula bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan tetap. Nah, dari sini maka diperolehlah persamaan atau rumus ya yang biasa kita kenal yaitu sigma F sama dengan 0. Dalam hukum Newton 1 ini dijelaskan bahwa benda bergerak akan cenderung bergerak, benda diam cenderung diam, dan kecenderungan tetap bertahan ini disebut inersia. Untuk contoh penerapan hukum Newton 1 sendiri dapat dilihat pada gambar ya. Nah, kemudian selanjutnya hukum Newton 2. Hukum Newton 2 berbunyi, sebuah benda dengan massa M mengalami gaya resultan sebesar F akan mengalami percepatan A yang arahnya sama dengan arah gaya, dan besarnya berbanding lurus terhadap F, serta berbanding terbalik terhadap massa M. Jadi dapat dilihat dari persamaan di gambar bahwa F sama dengan M kali A. Itu didapat dari bunyi hukum Newton kedua. Nah, contohnya seperti gambar ini. Gambar ini atau animasi ini ketika tangan mendorong atau gaya mendorong suatu balok, maka percepatannya searah dengan gaya. Ketika ditarik, maka arah gayanya, arah percepatannya itu sama dengan arah gaya. Oke, selanjutnya yang ketiga itu hukum Newton ketiga. Nah, hukum Newton ketiga ini berbunyi yaitu jika benda pertama memberikan gaya benda kedua, maka benda kedua akan memberi gaya balasan yang sama beserta tetap arah lawannya, atau bisa disimpulkan atau dirumuskan sebagai F aksi sama dengan F reaksi dengan persamaan seperti di gambar, dengan tanda minus itu artinya berlawanan arah dari gaya aksinya.